Nah, ada pula saya temukan teman-teman komentarnya itu seperti pujian, tetapi ya sudah teman-teman, ilmu yang saya bagikan ini memang ilmu memang ikhlas ya. Artinya saya memberikannya karena pengalaman saya agar kalian bisa terapkan, kalian juga bisa sukses di dalam peternakan ayam kampung ini. Nah, setelah dia memuji seperti itu teman-teman, dia bilang channel ini ramah, setiap komentar itu dijawab, ada pertanyaan, ada kendala dari peternak ayam kampung yang lainnya, dia menjawabnya secara detail, dengan secara jelas. Bahkan dibuatkan video, dia bilang seperti itu. Tapi ada requestannya teman-teman. Nah, buatkan tolong bang, kondisinya hujan, terus kandangnya seperti apa? Apakah ditutup? Nah, ini kondisi hujan. Saya buatkan videonya lagi. Nah, kondisi hujan saya tutup semua ini teman-teman. Saya tutup yang di depan ini paranet. Nanti kalian bisa cek nanti di deskripsi video ini ada juga saya sertakan paranet yang bisa kalian beli ya. Nah, selebihnya saya menggunakan ada ambal-ambal yang sisa-sisa dari rumah saya. Saya gunting, saya tepatkan di situ. Dan ada lagi requestannya teman-teman. Coba ngobrol, ceritakan bagaimana perkembangan ayam dan penerapan makanannya dan menjaga dia agar lebih sehat lagi. Ya, saya turutin lagi teman-teman. Saya akan masuk ke dalam kandang itu kebetulan ini sore. Sebenarnya tadi sudah memberi makan, tetapi ada makanan yang sisa. Saya cek lagi agar mereka betul-betul kenyang. Kita akan masuk ke dalam kandang ini teman-teman. Oke, kita akan ke bawah sebentar. Saya cek dulu udut saya ada. Oke, sebentar ya. Kita akan ke bawah teman-teman. Yang ini usianya sekitar 2 bulan 1 minggu. Bukan yang itu ya, yang situ aja. Yang udah 1 kiloan. Nah, ini 2 bulan, sekitar 2 bulan memasuki 3 minggu ya. 2 bulan 2 minggu lebih sedikit. Nah, ini saya tutup seperti ini. Ini kalau hujan gini saya tutup, tapi kalau siang saya buka, saya taruh di atas nih. Nah, nih sama seperti ini. Jadi kondisi kandangnya saya jelaskan dulu dari luar sedikit ya. Ini ukurannya 2 kali 2,5 meter, tingginya paling sekitar 1 meter lebih. Ya, ayam di dalam kemarin ini ada 100 ekor, tetapi ada sudah beberapa yang kita jual ya. Nah, jadi ini sisanya lagi. Nah, kebetulan kita jualnya itu ke tempat tetangga. Ada yang minta, saya pengen makan ayam. Harganya kalau di pasar itu mahal katanya. Nah, di tempat kita itu saya buat sekitar 55.000 saja 1 kilo teman-teman. Nanti kalau mereka itu ke pasar, mereka membelinya sekitar 70.000 1 kilo. Makanya mereka datang kemari, mereka minta ya dengan harga ya saya berikan 55.000. Jadi saya nggak pusing-pusing lagi teman-teman untuk menjualnya ke penolak-penolak ya, ataupun agen-agen ataupun ke pasar-pasar, karena pembeli itu datang langsung ke rumah ini teman-teman. Mereka sudah tahu karena konten kita ini, mereka jadi tahu kondisi ayam ada yang sudah lebih dari sekilo ya. Mereka mau masak ya sekalian ya, karena mereka untuk makan ya kita kasih aja, nggak apa-apa teman-teman. Nah, kita buat dengan harga 1 kilonya itu 55.000. Nah, ini sebelum kita memberikan makan, tempatnya ini dibersihkan pakai kuas. Saya orangnya perfeksionis teman-teman. Nah, perfeksionis dalam arti ya kesehatan ayam ini nomor 1. Kita melihara ternak makhluk hidup. Jadi bagaimana makhluk hidup ini agar bisa sehat? Caranya ya kita perhatikan kandangnya, kita perhatikan asupan nutrisi yang kita berikan kepada mereka, kita berikan kelembapan udara di dalam kandang, kita sediakan lampu. Ini ada 40 watt ya. Nah, jadi kondisi ayam ini tetap fresh. Wajahnya kalian bisa lihat semua ya, itu merah-merah teman-teman. Artinya kalau sudah wajah ayam itu merah-merah, dia kondisinya fresh, kondisinya sehat. Nah, seperti ini coba kita berikan. Nah, makannya dengan lahap. Padahal tadi sudah saya beri makan. Ini berkisar sekarang ini jam 6 sore ya. Tadi jam 5 udah saya beri makan teman-teman. Tetapi ya masih ada nasinya sisa, saya berikan lagi. Metode pemberian makan untuk ayam ini adalah 2 kali, pagi dan sore. Tetapi kuncinya pada saat pemberian makan itu harus betul-betul gemuk temboloknya teman-teman. Artinya betul-betul kenyang. Jangan ditangkar-tangkar. Ada orang yang beri makan ayam itu 1 on 1 ayam. Dia berarti setengah on pagi, setengah on sore. Ya kapan gitu bisa panen teman-teman? Target kita paling lama itu 3 bulan teman-teman. Jangan lama-lama kali. Nah, paling lama itu 3 bulan. Target yang harus kita capai agar ayam ini bisa sampai 1,4 kilo, 1,3 kilo. Kalau pejantannya sudah sampai nanti 1,4 kilo. Ini baru 2 bulan menjalan 3 minggu. Ini sudah 1 kilo 1 on. Kemarin abang-abangannya itu udah pada kita jual teman-teman. Ada sekitar ya 30-an ekor lah ya. Yang ada sana minta 2, ada tetangga ini minta 1, ada yang minta 3, ada kemarin acara juga minta 6. Nah, jadi seperti itu kondisi untuk menjualnya juga kita bukan 3 bulan sekali ya kita mendapatkan uang. Jadi kita bisa atur teman-teman. Makanya ada adiknya tadi di kandang yang satu lagi itu, yang di sebelah itu tadi, itu adikannya. Jadi metodenya pendapatan kita juga tidak terlalu lama menunggu 3 bulan. Nah, penerapannya di sini tempat saya ini bisa 2 minggu sekali saya bisa menjual ayam gitu. Kadang seminggu gitu teman-teman. Jadi itu semua tekniknya itu bisa kita lakukan karena penerapan yang kita buat jangkanya tepat. Nah, seperti itu teman-teman. Kondisinya kita sendiri yang ngatur. Kita mau gajiannya kapan? Kita mau gajiannya 15 hari sekali kah? Atau 1 minggu sekali kah? Atau 1 bulan sekali kah? Seperti orang pegawai. Nah, seperti itu.
Jadi penerapan untuk gajiannya juga bisa kita atasi. Bukan kita bergantung kepada hewan ini ya, ayam yang kita pelihara ini. Kita bisa atur tekniknya. Ada adiannya sekitar 100 ekor, terus jenjangnya lagi sekitar 50 ekor itu berkelang 15 hari, lebih tinggi usianya. Nah, jadi untuk masa panennya itu kita bisa tidak terlalu lama. Tetapi kalian yang sudah bergabung di Jari Pelawi ini, coba yang sudah sering nonton di Jari Pelawi, yang sudah mendapatkan ilmu banyak ya dari jamunya, dari pakan alternatif, dari kandungan air, itu coba kalian komen teman-teman. Bagaimana hasil peternakan kalian setelah kalian terapkan itu di tempat kalian? Apakah berhasil? Tentu saja ya, kalau memang kalian itu mengikutinya dengan detail, apa yang saya sampaikan itu kalian terapkan juga di tempat kalian, saya rasa sama seperti apa yang saya dapatkan di sini. Nah, kalau memang caranya kalian lakukan itu seperti yang saya lakukan juga, ya saya bisa pastikan di tempat kalian juga hasilnya ya kurang lebih sama lah, seperti itu teman-teman. Seperti ini teman-teman, ini ada kondisi ayam kemarin, ini ayam ini kalau kalian lihat di video sebelumnya sekitar 2 minggu yang lalu, atau ya di 2 minggu yang lalu lah, kondisi ayam ini matanya buta teman-teman. Mata ayam ini tidak bisa melihat, berair, merah, sembab. Nah, sekarang ini kalian bisa perhatikan matanya udah kinclong. Nah, kiri kanan sudah sehat dan wajahnya merah. Kalau wajah sudah merah seperti ini, artinya dia sudah sehat. Tidak ada temboloknya itu, sampai gendut turun ke bawah itu. Makan terus kerjanya. Nggak apa-apa, kita berikan mereka makan. Nah, mereka kan nggak tahu namanya mereka hewan. Habis mereka makan, kalau udah besar kita balik makan mereka. Seperti itu teman-teman. Jadi penerapan kita pelihara ayam ataupun makhluk hidup ya, baik itu bebek, entok, angsa, apapun itu jenis unggas yang kita mengharapkan dari hasil panennya, kita memberikan nutrisi dalam pakannya itu betul-betul terjaga. Kalau unggas seperti ini, khususnya ayam, karena di bidang kita di bidang ayam, proteinnya tetap dijaga teman-teman. Protein, karbohidrat, vitamin C, serat, kandungan mineralnya itu tetap dijaga. Untuk protein itu di atas 20. Kenapa di pakan alternatif kita, walaupun 50% yang kita beli 50% lagi gratisan itu sudah tercukupi, karena ada di dalam ini kandungannya yang paling tinggi adalah dedak ikan, teman-teman. Dedak ikan ada di campuran di sini. Ini pakan alternatif. Di video-video sebelumnya kalian sudah pasti sangat detail. Tetapi yang mau mencoba pakan alternatif itu juga, kalian bisa cek di deskripsi video ini untuk takarannya seperti apa. Saya sudah jelaskan di deskripsi setiap video terbaru. Nah, teman-teman, jadi setiap kalian yang nonton di Jari Pelawi ini, saya terus memberikan ilmu setiap video yang saya upload. Baik itu mengenai snot mata, mengenai kaki ayam yang lumpuh. Ada kemarin kaki ayam yang lumpuh di sini, tetapi memang dia penerapannya itu sekitar 5 hari ya, dia sudah pulih. Nah, jadi bagaimana semua itu bisa dilakukan dengan benar? Ya, dengan cara pengalaman yang sudah saya lalui dan saya terapkan, makanya saya bagikan kepada teman-teman. Nah, di situ kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ayam padahal sering 1 hari 2 kali saya memberikan mereka makan. Bahkan saya berada di dalam kandang ini. Saya berada di dalam kandangnya. Tetapi teman-teman, kondisi ayam kampung yang saya pelihara ini, coba ini ya. Nah ini, mereka seolah-olah seperti dekat dengan saya. Tetapi karena ayam ini sehat, untuk menangkapnya itu susah teman-teman. Nah, menangkapnya ini susah. Jadi mereka ini sangat liar, langsung ke sana dia. Itu artinya apa? Artinya jamu yang kita terapkan kepada mereka ini membentuk karakter ayam ini seperti ayam hutan. Nah, seperti apa jamunya? Di video sebelumnya juga saya sudah detail untuk cara pembuatannya. Saya bukan jualan jamu, tetapi caranya bisa kalian terapkan, kalian buat sendiri di rumah. Hanya 5 bahan saja. Jadi kondisi ayam tetap sehat, walaupun kondisi di luar sana ini hujan. Ini lagi hujan teman-teman. Ini lagi hujan, kalian bisa dengar. Nah, itu lagi hujan di luar ya. Jadi tetap kondisi kandangnya ini kering, kandangnya ini tidak dingin, kandangnya ini tetap hangat. Nah, ayamnya juga tidak ada yang melamun, mereka bergerak. Nah, itu agresif, namanya kondisinya sehat. Petanda ayam ini sehat. Nah, apalagi yang ada kendala di tempat kalian? Tumpahkan saja semuanya di kolom komentar teman-teman. Apapun itu, mengenai ukuran kandang, mengenai pertumbuhan, mengenai bulunya, mengenai mata snot, mengenai ya apapun yang berhubungan dengan ayam ini, kita akan jawab berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui, bukan asumsi liar, apalagi hoax. Kita paling menghindari itu. Saya pernah nonton dulu teman-teman, saya lihat itu ada di YouTube, ada mata snot ya, ayamnya matanya merah, artinya ayamnya itu kan matanya sakit. Nah, saya lihat ditaruh dioles bawang putih, dioles-oles ke kunyit di mata. Aduh, itu jangan teman-teman, itu menyebabkan infeksi. Nah, sama saja, coba ini kan sama. Mereka punya mata, mereka punya klorofil, mereka punya
lensa di bagian mata itu semuanya harus steril. Cara penyembuhannya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jangan dioles-oles bawang putih yang menyebabkan itu sangat pedih sekali. Coba mata kalian dioles pakai bawang putih. Makanya saya suka kesel kalau nonton video seperti itu. Saya yakin ayamnya itu nggak sembuh, yang ada buta bahkan mati teman-teman. Nah, penerapan seperti apa yang benar kalian cek di video sebelumnya. Itu saya terapkan seperti rebusan daun sirih, terus ada trimezin untuk bagian dalamnya, dari luarnya saya kesembuhannya dari daun sirih, rebusan. Nah, seperti itu yang benar. Nah, jadi cara-cara yang saya sampaikan kepada teman-teman itu bukan hoax, bukan hanya supaya view gede, tidak. Artinya kita beternak ini supaya kita mendapatkan hasil keuntungan uang teman-teman. Jangan sampai buntung. Pelihara ayam kok malah rugi. Pelihara 100, waktu panen hanya sekitar 60, mati 40, udah rugi teman-teman. Seperti itu. Kalau kita pelihara 100, paling banyak itu kita upayakan hanya 5 saja yang mati. Itu masih untung gede. Nah, oke teman-teman.